Bab 516. Mo Yue, yang begitu berani hingga berani melawannya dan membuatnya terlihat malu di depan umum, sebenarnya ada hubungannya dengan Jun Jiu. Hubungan apa? Du Guqing menyingkirkan amarahnya dan duduk. Dia menatap Hong Yue dengan tajam, ceritakan semua yang kamu tahu. Petik 2. Ya, Hong Yade berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya sedikit, hanya berani menatap wajah Du Guqing. Kaki, dia berkata, pertama kali Hong Yao bertemu Mo Yue adalah di Sekte Tianwu, yaitu ketika bawahannya bekerja untuk penguasa istana untuk menemukan harta karun. Mo Yue itu ada di sana. Dikatakan bahwa Mo Yue ada di sana. Di sana, hubungan dekat antara Yue dan Jun Jiu tidak biasa. Karena Mo Yue ada di rumah Tai Huang, dia pasti tahu keberadaan Jun Jiu. Bawahannya punya ide, jika Jun Jiu tidak bisa menangkapnya, mengapa tidak menangkap Mo Yue untuk interogasi? Kita pasti akan mengetahui keberadaan Jun Jiu. Oke, Du Guqing setuju. Dia tidak punya waktu sekarang. Ketika dia berpikir bahwa orang yang merusak formasinya mungkin adalah seseorang dari Istana Iblis Duniawi, dia juga berpikir bahwa seseorang dari Istana Iblis Duniawi mungkin telah menyelinap ke Istana Tai Huang. Du Guqing merasa tidak nyaman sepanjang waktu, terutama mengetahui bahwa Qing Jun memiliki hubungan keluarga dengan Sui Qinglian. Du Guqing mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan bernapas dengan cepat. Karena Sui Qinglian dia gagal membunuh orang itu. Membiarkan harimau kembali ke gunung akan menimbulkan masalah serius. Kali ini, tidak peduli apakah Istana Iblis Bumi menjangkau atau tidak, dia harus menghancurkan Istana Iblis Bumi dan membunuhnya. Dia benar-benar membutuhkan terobosan dan membutuhkan kekuatan untuk mengintimidasi orang-orang tua di Tai Huang Mansion. Satu-satunya kesempatan adalah mendapatkan kunci waktu Jun Jiu selama ada petunjuk, dia akan berusaha sekuat tenaga. Du Guqing mengangkat kakinya dan mengangkat dagu Hong Yue dengan jari kakinya untuk membuatnya menatapnya. Du Guqing mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan berkata, Hong Yue, aku serahkan masalah penangkapan Mo Yue padamu. Itu harus diselesaikan dengan benar dan tidak ada yang tahu bahwa penguasa istana inilah yang menangkapnya. Saya tidak hanya akan diberi imbalan besar, tetapi saya juga akan mempercayakan semua kekuatan di bawah kendali Miao Yuer kepada Anda. Jadi, jangan mengecewakan saya, mengerti? Mata Hong Yao menyala, dia akhirnya menunggu. Tanda seru, siapa murid Dekan Tiansu? Mampu duduk di singgasana kekuasaan di bawah penguasa istana Tai Huang adalah kemuliaan yang tak terbatas dan kekuatan yang dahsyat. Hong Ying tersenyum menawan, dan sosoknya yang menggerahkan dan seksi menunjukkan postur yang rendah hati dan patuh di depan Du Guqing. Sepasang mata tegas dan bersemangat, dan Hong Yue berkata, ya. Hong Yue tidak akan pernah mengecewakan Tuan Istana. Mohon tunggu sebentar, Tuan Istana, dan dia pasti akan menangkap Mo Yue dan kembali ke kehidupannya. Pergilah. Du Guqing menarik kembali kakinya, bersandar di kursi, meraih secangkir teh lagi untuk menghilangkan amarah di hatinya. Namun, baik Du Guqing maupun Hong Yue tidak mengetahui bahwa Mo Yue dan Mo Yue yang mereka sebutkan bukanlah orang yang sama sekali. Jun Jiu keluar saat matahari terbit, dia akan menemui Li Ding. Li Ding pernah berkata bahwa dia akan memberinya hadiah ketika dia kembali, dan kebetulan dia tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Jun Jiu berencana mengambil inisiatif untuk bertanya pada Li Ding apa yang ingin dia berikan padanya, dan omong-omong, beritahu Li Ding apa pendapatnya tentang kotak misteri itu. Namun sebelum berjalan jauh, Jun Jiu perlahan melambat. Dia melirik ke belakang dari sudut. Matanya, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Seseorang mengikutinya, dan ada lebih dari satu orang. Xiao Hu berlari-lari di puncak pohon dengan nakal, berdiri tegak, dia bisa melihat jauh dan melihat orang-orang mengikutinya sebelum Jun Jiu melakukannya. Xiao Hu melihat seseorang dengan matanya yang tajam dan buru-buru berkata pada Jun Jiu, Tuan, ini Hong Yao. Hong Yao, apakah identitasnya telah terungkap? Tidak, itu tidak akan terjadi. Jun Jiu bisa yakin, jika identitasnya terungkap, bukan hanya Hong Yue, pasti ada Du Guqing. Tapi yang ada hanya dia dan 8 pengawal perak. Langkah kaki mereka mendekat dengan tenang, sepertinya mereka mencoba menyergapnya. Dengan matanya yang berkedip dingin, Jun Jiu tiba-tiba mempercepat dan berjalan ke depan. Tidak, dia menemukan kita. Yi Yinwei berkata buru-buru. Hong Yu tidak menjawab. Dia menatap sosok belakang yang baru saja menghilang di depan matanya, dan berbalik bertanya pada penjaga perak dengan kebingungan dan ketidakpercayaan.
Apakah kamu yakin dia adalah Mo Yue? Itu benar, Tuan Hong Yue. Kenapa kita tidak menyusulnya? Ayo kita ikuti dia secepatnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba niat membunuh menyerbu ke arahnya. Penjaga perak buru-buru berbalik dan menghunus pedangnya untuk memblokirnya, tapi sebelum pedangnya bisa dicabut, orang itu sudah bergegas ke depannya. Ledakan, peti itu ditendang dengan kekuatan yang dahsyat dan kuat, dan penjaga perak memuntahkan darah dan terbang menjauh. Begitu pengawal perak lainnya mengambil setengah langkah, mereka dipukul mundur oleh pengawal perak yang datang ke arah mereka. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Mo Yue, yang baru saja mereka pantau dan lacak. Yin Wei bahkan tidak berpikir Jun Jiu akan berani membunuh mereka, jadi dia mengambil inisiatif. Oleh karena itu, dia tidak curiga, dan Jun Jiu dengan mudah menerobos kerumunan, berdiri tepat di depan Hong Yue, dan mengulurkan tangan untuk mencekik lehernya. Hong Yao bahkan lebih ketakutan. Anehnya, anak ini sangat kuat. Yang membuatnya gemetar adalah dia melihat niat membunuh di mata pemuda itu. Dia ingin membunuhnya. Hong Yao tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Jun Jiu dan meronta. Melihat gerakannya, Jun Jiu tanpa sadar menarik tangannya dan menendang perut Hong Ying, membuatnya terbang. Dia berguling 3 kali sebelum berhenti. Jun Jiu memandang Hong Ying dengan dingin, berpura-pura tidak mengenalinya dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku?" Petik 2, kamu? Batuk. Hong Ying terbatuk dan berdiri dengan bantuan Yin Wei. Dia menatap Jun Jiu dengan marah dan ketakutan, dan Hong Yao berkata, "Saya adalah pelayan penguasa rumah Dugu di Istana Taihuang, Hong Yue." "Siapa kamu? Apakah namamu benar-benar Mo Yue?" Hong Yue, Do tidak percaya, meskipun dia belum pernah benar-benar melihat wajah Mo Yue, dia tahu bahwa Mo Yue sangat kuat. Yang terpenting adalah Mo Yue adalah seorang pria dewasa dan sama sekali tidak bisa menjadi remaja. Mungkinkah dia mengenali orang yang salah? Bukankah ini Mo Yue itu Mo Yue? Mendengar nada bingung dan bertanya Hong Ying, Jun Jiu langsung mengerti. Hong Yai mengira dia adalah Mo Yue berdasarkan namanya, jadi dia membawa seseorang untuk menyerangnya. Jun Jiu mengerutkan bibirnya sambil mencibir. Dia mengangkat dagunya dan menatap Hong Ying dan berkata dengan sengaja tidak senang, "Saya Mo Yue, dan nama saya ada di buku nama murid." "Wah, Tuan Dugu punya dendam, membiarkanmu menjadi pelayan seperti itu. Datang untuk memberiku pelajaran. Apakah dia terlalu meremehkan kekuatanku, atau melebih-lebihkanmu juga?" Rasa jijik dalam nada suara Jun Jiu membuat Hong Yao mengertakkan gigi karena marah. Namun sekarang bukan waktunya untuk marah, wajah Hong Yao menjadi pucat. Orang ini jelas bukan Mo Yue, dia mengenali orang yang salah. Ini adalah bagaimana melakukannya, bagaimana dia bisa kembali bekerja seperti Dugu King. Pada saat ini, Yin Wei bertanya di telinganya, "Tuan Hong Yue, haruskah kita menangkapnya?" "Tangkap dia." Hong Yue mengepalkan tinjunya. "Harus ditangkap. Bagaimanapun, Mo Yue ini memiliki dendam terhadap Tuan Istana. Jadi lebih baik membawanya kembali dan membiarkan Tuan Istana melampiaskan amarahnya daripada kembali dan hanya mengatakan bahwa dia mengenali orang yang salah." Dengan lambaian tangannya yang besar, Hong Yao segera bergegas menuju Jun Jiu bersama Yin Wei. Jun Jiu menghina, dan saat dia hendak mengambil tindakan, seseorang tiba-tiba muncul dan meraih ikat pinggangnya lalu pergi. Dia memiliki suara yang sangat indah, dengan volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Jika kamu mengambil tindakan, identitasmu akan terungkap. Aku akan melakukannya." Jun Jiu tanpa sadar meraih telapak tangan King Jun dengan punggung tangannya. Bab 517. Untuk memastikan apakah dia adalah Mo Yue, Anda hanya perlu memegang tangannya. Ketika Jun Jiu terkena racun, dia dan Mo Yue menggunakan kultivasi ganda untuk menghilangkan racun tersebut. Kekuatan spiritual dalam tubuh mereka dapat diintegrasikan dan dimurnikan satu sama lain, yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Saat Jun Jiu menggenggam telapak tangan King Jun, kekuatan spiritual melonjak di sepanjang telapak tangan King Jun dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Mendesis, Jun Jiu menarik napas, dan Lightning menarik tangannya, itu menyakitkan. King Jun memeluk Jun Jiu dan berhenti sejenak saat dia pergi. Dia berhenti dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Jun Jiu. King Jun mengerutkan kening, bagaimana? Saat kekuatan Jun Jiu memasuki tubuh King Jun, dia segera mendapat serangan balik.
Sengatannya terasa panas, Junjiu mengerutkan kening dan menatap bekas luka di telapak tangannya. Seolah-olah terbakar oleh api yang sangat panas, telapak tangan menjadi sangat merah hingga berdarah. Tidak ada bekas luka yang terlihat di permukaan, tapi rasa sakitnya tak tertahankan. Melihat hal tersebut, King Jun segera melepaskan cengkeramannya pada Junjiu. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di telapak tangan Junjiu, membelainya dengan lembut dengan suara rendah. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Lalu terjadilah pemandangan ajaib. Saat King Jun membelai telapak tangan Junjiu, rasa sakit yang panas dan membakar menghilang sedikit demi sedikit, dan ketika dia akhirnya pergi, telapak tangannya kembali menjadi putih dan lembut. Seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Bagaimana kabarnya? Junjiu sendiri adalah seorang alkemis, dan dia tahu ini tidak mungkin. Jika dia baru saja disakiti oleh King Jun, bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Kecuali kekuatan yang menyakitinya baru saja disedot oleh King Jun. Kekuatannya kembali, apakah kecurigaannya salah? Junjiu mengerutkan kening dan menatap King Jun dengan bingung. King Jun mengangkat matanya untuk menatap matanya, dengan sedikit kemarahan tersembunyi di matanya yang tenang. Dia berkata, "Jika kamu ingin bertanya, kamu bisa bertanya langsung padaku. Kamu tidak boleh gegabah." Petik 2. Jika aku bertanya padamu, maukah kamu memberitahuku? Junjiu mengangkat alisnya. King Jun mengerutkan kening dan hendak menjawabnya. Dari belakang, Hong Yao memimpin sekelompok penjaga perak untuk membunuh. Tangkap mereka, jangan biarkan mereka kabur. Dengan mata dingin dan kejam, King Jun mengangkat kepalanya dan menatap Hong Yao. Yang terakhir segera menggigil dan berhenti sejenak, dan tetap tidak bergerak bahkan ketika pengawal perak melewatinya. Tampilan seperti itu saja membuat Hong Yao berkeringat dingin, dan detak jantungnya berdetak sangat cepat hingga terasa seperti ada tangan yang hendak meremukkannya. Sangat menakutkan, ketakutan, seolah-olah saya baru saja terkena kematian. Hong Yu ketakutan dan mundur. Tidak ada yang memperhatikan Hong Yu. Ketika Junjiu kembali menatap Yin Wei, King Jun menariknya ke belakang. Dia melihat ke arah penjaga perak yang bergegas ke arahnya dengan tatapan dingin, arogan dan kejam, mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke depannya. Zeng! Dengan niat pedang yang mengejutkan, cahaya putih tiba-tiba muncul dan membuka tanda pedang berbentuk busur dari tengah. Kemanapun bekas pedang itu lewat, semua pengawal perak terpotong menjadi dua. Dan ini, dari awal sampai akhir, hanya membutuhkan waktu sesaat. Ketika semua orang sadar kembali, mereka melihat bahwa setiap pengawal perak membeku di tempat, atau bergegas maju sesuai kekuatan. Del. Sedetik lagi, bang bang bang. Melihat mayat-mayat di tanah dengan heran, Junjiu mengangkat alisnya. Pengawal perak adalah pengawal dekat Dugu King, dan jauh lebih kuat dari murid rumah Tai Huang. Tapi dia masih dibunuh oleh King Jun dengan teknik roh pedang. Apakah dia begitu kuat? Mata King Jun berdarah dingin dan kejam, dan dia menatap mayat di tanah. Saat dia menoleh untuk melihat Junjiu, matanya mulai bergetar dan menjadi lebih lembut. King Jun berkata, biarkan dia melarikan diri. Junjiu kemudian menyadari bahwa Hong Yue hilang. Ternyata saat bertemu dengan mata sang King Jun, dia begitu ketakutan hingga kabur. Baru pada saat itulah dia cukup beruntung untuk menghindari teknik roh pedang King Jun. Tapi Junjiu tidak punya banyak waktu untuk mengejar Hong Yue sekarang. Bagaimanapun, Hong Yue ada di rumah Tai Huang, dia bisa melarikan diri tetapi biksu itu tidak bisa melarikan diri dari kuil. Menatap King Jun, Junjiu mengangkat bibirnya sambil bercanda, tetapi jika kamu membunuh Yin Wei, apakah kamu tidak takut Dugu King akan menimbulkan masalah bagimu? Mengapa keselamatanmu begitu penting dalam masalah kecil ini? Jawab King Jun. Wow, gelombang sangat genit dan licik. Xiao Hu berbaring di puncak pohon di atas kepalanya. Dia mengayunkan ekornya dan berkata kepada Junjiu di dalam hatinya, Tuan baru saja mencobanya. Dia bukan Mo Yue, tapi dia sangat peduli dengan tuannya. Tuan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan dia sebagai cadangan. Kedua, Junjiu, cadangan apa yang kedua? Meong gelombang hanya saja Mo Yue tidak bagus, ayo ganti dia dengan King Jun. Kata Xiao Hu, bertanya-tanya apakah itu ilusinya. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang berbulu di punggungku, seolah King Jun meliriknya. Tetapi ketika Xiao Hu mengangkat pupilnya dan menatap King Jun, dia tidak menemukan masalah sama sekali. Bukankah dia yang mendapat reaksi balik? Junjiu tidak menghilangkan kecurigaan di hatinya.
Saat ini King Jun bertanya padanya, mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana. Petik 2. Oke, aku akan menemui Guru Li, Wu Yue, ayo pergi gelombang-gelombang. King Jun berhenti dan tidak bergerak. Junjiu sudah dia mengambil 2 langkah, lalu berbalik ke samping dan kembali menatapnya dengan senyum sinis. Junjiu mengangkat alisnya, ada apa? Apa aku memanggilmu dengan nama yang salah? Petik 2. Adegan itu sepertinya tertutup sejenak, dan hanya Junjiu yang memiliki senyuman sinis di bibirnya. King Jun memandang Junjiu dengan tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Sparta di atas pohon menatap King Jun dengan mata harimaunya melebar. Apakah itu benar-benar Mo Yue? Leng Yuan, yang sedang menonton tidak jauh dari situ, tersedak dan melihat ke sisi ini dengan kaget dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ups, tuannya telah kehilangan rompinya. Tapi bagaimana Nona Jun menebaknya? Jingjing terdiam selama 3 detik sebelum King Jun berkata, bagaimana Xiao Jiwer tahu bahwa dia menebaknya? Berdasarkan intuisi, sejak kamu tiba, Wu Yue sepertinya telah menghilang, dan tidak ada kabar dari Leng Yuan. Sekali lagi, pertama, kamu memberiku perasaan berbeda, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kedua, meski aku gagal mengujimu barusan, aku tetap ingin mengikuti kata hati dan intuisiku. Anda berbohong. Senyuman di bibir Junjiu berangsur-angsur melebar. Dia merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Alisnya terangkat, dan dia jahat dan licik. Sepertinya intuisiku tidak salah. Kamu adalah Wu Yue. Yah, Xiao Jiwer sangat pintar. King Jun menatapnya dengan mata penuh kasih sayang dan bahagia. Ternyata dia tak tergantikan di hati Xiao Jiwer. Mengetahui hal ini saja sudah cukup membuat King Jun, Mo Yue bahagia untuk waktu yang sangat lama. Junjiu melihat Mo Yue, dia berbalik dan berjalan pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mo Yue mengikuti dan mengamati reaksi Junjiu. Menghadapi penyembunyiannya, Junjiu tidak terlihat marah, dengan senyuman di bibirnya seolah dia telah menebaknya dengan benar. Kegembiraan dan kesenangan akan identitasnya. Meo, saat ini, Xiao Wu melompat turun dari pohon dan berjongkok di bahu Junjiu, menghadap ke belakang dan menatap lurus ke arah Mo Yue. Benarkah itu Mo Yue? Mereka benar-benar 2 orang. Junjiu menyentuh pantat Xiao Wu, dengan rasa ingin tahu. Berkata, kenapa kamu menjadi seperti ini dan mengubah identitas dan namamu? Petik 2. King Jun, sekarang sepertinya Mo Yue mendapatkan nama itu untuk tujuan yang sangat langsung dan murni. Tapi dia juga menggunakan nama Mo Yue, jadi keduanya sama-sama cocok. Gelombang-gelombang Mo Yue dengan cepat berjalan dan memegang tangannya. Jun tangan Jiu, dia melihat ke samping ke bibir Junjiu yang melengkung. Wajahnya jelas merupakan peri terlarang, tetapi setelah identitasnya terungkap, dia berkedip dan berubah menjadi jahat. Dia berbisik, karena ini, aku bisa bersamamu secara terbuka. Bersama, setiap saat, tidak perlu berpisah. Petik 2, Bab 518. Junjiu tidak menyangka Mo Yue akan mengubah dirinya menjadi King Jun untuk menemukannya karena tujuan ini. Tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini, sudut mulutnya melengkung lagi dan lagi. Mengangkat Xiao Wu dan memeluknya, Junjiu memandang Mo Yue ke samping dan bertanya, lalu mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Mo Yue berkata, aku ingin melihat kapan Xiao Jiwer menebak identitasku. Xiao Jiu, marah. Apakah kamu? Junjiu menggelengkan kepalanya, marah. Mengapa marah? Bagaimana dia bisa begitu marah setelah mengetahui tujuannya menggoda Momo? Namun, senyuman di sudut mulutnya agak licik. Junjiu menyentuh Xiao Wu dan bertanya pada Mo Yue, apakah kamu terkejut karena aku menebak identitasmu begitu cepat? Lagi pula, aku ingin menguji kemampuanmu, tapi aku gagal. Akhirnya aku mengenalimu berdasarkan naluriku. Tidak terduga, Xiao Jiwer sangat pintar. Kata-kata Mo Yue adalah tentang memuji Junjiu. Dia bersungguh-sungguh dengan tulus, tanpa melebih-lebihkan atau dibuat-buat. Setiap kata membuat Junjiu sangat bahagia. Dia merasa bahagia secara fisik dan mental yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan senyuman bahagia muncul di wajahnya. Namun saat berikutnya, nada suara Mo Yue menjadi serius. Tapi mulai sekarang, Xiao Jiwer, kamu tidak diperbolehkan menguji kekuatanku tanpa memberitahuku. Tadi, aku bereaksi dengan cepat meskipun aku telah mengerahkan sebagian besar kekuatanku, jadi serangan balik yang kamu terima akan lebih kuat lagi.
Ketika dia berpikir bahwa dia akan menyakiti Junjiu, mata Mo Yue mau tidak mau berubah menjadi suram dan kasar. Aku juga ingin menanyakan ini. Bukankah kita adalah seorang kultivator ganda? Mengapa kita masih diserang oleh kekuatanmu? Junjiu mengangguk lalu bertanya pada Mo Yue. Dia bingung. Budidaya ganda artinya kekuatan kedua belah pihak menyatu dan menyatu, tidak hanya budidaya sehari-hari yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jika kamu terluka parah, kamu juga bisa menyembuhkan pihak lain dengan kekuatanmu sendiri. Ini lebih efektif dan ajaib daripada meminum obat mujarab. Tapi kenapa dia diserang? Mata Mo Yue semakin dalam, suaranya rendah dan serak. Karena kekuatan yang digunakan dalam kultivasi ganda adalah yang paling lembut di tubuhku. Jika itu semua kekuatan, Xiao Jiwer, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Saya mengerti. Junjiu mengerti. Dia lupa bahwa kekuatan Mo Yue yang sebenarnya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menebak satupun darinya. Karena perbedaan kekuatan, budidaya ganda tidak lagi menguntungkan kedua belah pihak. Kemungkinan besar itu akan menjadi suplemen sepihak. Oh tidak, kekuatannya tidak cukup untuk memukul Mo Yue. Dia berkultivasi bersama, menekan hampir semua kekuatan dan hanya melepaskan kekuatan yang paling lembut. Memikirkan hal ini, mata Junjiu menjadi tegas dan tenang. Dia akan berlatih keras dan mengejar Mo Yue. Pada saat itu, ketika mereka berkultivasi bersama, mereka akan memiliki kekuatan yang setara. Tangan yang memegang pergelangan tangan tiba-tiba ditarik ke belakang, dan Mo Yue terdengar penasaran. Apa yang kamu pikirkan, Xiao Jiwer? Kediaman Tuan Li telah tiba. Petik 2. Junjiu mendongak dan menyadari bahwa dia telah tiba di kediaman Li Ding. Ini adalah pavilion di sekolah Li Ding yang Bi Yue tunjukkan padanya. Setiap 3 hari sekitar hari ke-15, Li Ding akan datang ke sini untuk tinggal selama 2 hari. Hari ini tepat pukul 15. Junjiu hendak turun tangan ketika dia tiba-tiba kembali menatap Mo Yue. Dia mengangkat bibirnya dan berkata, karena kamu adalah King Jun sekarang, aku akan memanggilmu King Jun. Secara eksternal, kamu adalah temanku. Apakah itu hanya seorang teman? Mo Yue mengangkat sudut bibirnya sedikit, dengan nada jahat lihat. Lagi pula, kakak laki-lakiku tidak tahu identitasmu. Kamu tidak ingin mengkhianati dirimu sendiri, kan? Junjiu berkedip tipis dan menatap Mo Yue dengan menggoda. King Yu sudah curiga. Yu curiga Junjiu ada hubungannya dengan King Jun dan melupakan Mo Yue. Jika memang ada hal lain, aku khawatir King Yu dan yang lainnya semua akan berpikir bahwa Mo Yue adalah pria malang yang ditinggalkan gelombang-gelombang. Meskipun Junjiu cukup senang dengan kemalangannya dan ingin melihat adegan itu, tapi dia tidak benar-benar ingin mengkhianati Mo Yue, jadi sebaiknya dia melupakannya. Melihat tampang Junjiu yang sempit dan licik, Mo Yue mau tidak mau mencubit wajah Junjiu, tapi Xiao Wu akhirnya menepis tangannya. Marah, matanya melebar dan dia menatapnya, jangan mencubit wajah tuannya. Mo Yue menahan roh jahatnya dan menjadi malas, dan mendapatkan kembali roh peri pertapa yang cocok dengan wajah dan identitasnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Ayo masuk. Junjiu di depan, dan Mo Yue di belakang. Junjiu sekarang adalah murid Li Ding, dan memiliki tandanya sendiri untuk memasuki halaman Li Ding apapun formasinya. Tapi aku tidak pernah menyangka akan mendengar suara gembira Li Yunsu datang dari dalam rumah begitu aku masuk. Kakek Li, apakah itu benar-benar Istana Iblis Bumi? Apakah itu dia, Istana Iblis Bumi? Tanda tanya. Junjiu mengangkat alisnya, apa itu tadi? Hanya mata Mo Yue yang bersinar. Sui Qinglian juga membantunya, jadi dia membantunya menemukan saudaranya. Namun, dia baru saja meminta Leng Yuan untuk menyelidiki Istana Iblis, namun belum ada jawaban. Mereka berhenti di halaman sebentar dan mendengar suara-suara dari dalam rumah. Li Yunsu terkejut dan bertanya dengan nada yang rumit, saya tidak percaya itu dia. Dugu King telah mengirim perintah ke semua penguasa istana untuk menangkapnya. Tetapi jika itu benar-benar dia, sama sekali tidak mungkin dia akan ikut campur dengan kompetisi binatang buas. Yun, Su harap diam dulu. Dua lelaki kecil di luar pintu, masuklah. Suara lembut dan ramah Li Ding datang dari dalam rumah. Gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang sama hangatnya dengan matahari musim semi, tanpa kekuatan ofensif apapun. Junjiu dan Mo Yue bertukar pandang dan masuk ke kamar bersama. Li Yunsu berbalik dan melihat Junjiu, dan dia langsung senang.
Jun, dari sudut matanya, dia melihat sekilas King Jun di samping Jun Jiu, dan kata-katanya segera berubah di mulutnya. Adik laki-laki Mo, kamu di sini. Kamu adalah King Jun. Kenapa kamu di sini juga? Lee Yun-soo telah bertemu King Jun, dan konfrontasi King Jun dengan Dugu King meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Selain itu, King Jun juga memiliki hubungan keluarga dengan Sui King Lian. Li Ding melirik Jun Jiu, dan sisa perhatiannya terfokus pada King Jun. Dia menyentuh janggutnya dan berkata, apakah kamu murid istana Master Sui, King Jun? Ya, King Jun menjawab dengan dingin. Sikap dinginnya tidak akan membuat Li Ding tidak senang. Mengingat dia berasal dari Sui King Lian, dan melihat temperamennya yang luar biasa, wajar jika dia dianggap dingin. Sebaliknya, Jun Jiu menatapnya dengan penuh minat. King Jun, Mo Yue, mereka sebenarnya adalah dua orang. Jika dia tidak mengungkap identitas Mo Yue sekarang, melihat King Jun sekarang, dia tidak akan memikirkan Mo Yue sama sekali. Namun, ia juga tidak kalah. Ia begitu tampan saat berdandan seperti laki-laki, sehingga tidak akan pernah mengingatkan siapapun akan apinya yang membara dan kecantikannya yang memikat saat ia berdandan seperti wanita. Li Ding memandang mereka berdua dan berkata, duduklah, semuanya. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Tuan Li, Anda ingin bertanya? Pada Istana Iblis, Jun Jiu duduk dan mengangkat alisnya untuk membuatnya jernih. Lee Yun-soo tampak terkejut. Adik laki-laki Mo, bagaimana kamu tahu? Karena tadi kamu terlalu berisik, jadi aku mendengarmu. Jun Jiu mengangkat bibirnya dan menatap Lee Yun-soo. Entah kenapa, Lee Yun-soo perlahan tersipu dan mengangguk. Dia tampak malu dan berhenti bicara. Jun Jiu memeluk Xiao Hu dengan bingung. Ada apa? Dia tidak genit. Mo Yue, Bab 519. Li Ding memperhatikan Lee Yun-soo memandang Jun Jiu dengan ekspresi malu-malu, sementara Jun Jiu memandang King Jun dengan bingung. Tiba-tiba dia jadi bingung, kenapa hubungan anak muda zaman sekarang jadi kacau. Sambil mengepalkan tangan ke mulutnya dan terbatuk dua kali, Li Ding berkata, Mo Yue dan King Jun, kalian berdua berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas, dan pada akhirnya kalian terjebak di Gunung Binatang ke-18. Kalian tidak melihat ada orang aneh. Orang aneh. Jun Jiu mengalihkan pandangannya dan menatap Li Ding. Li Ding ingin menjelaskan, tapi Lee Yun-soo mengambil topik terlebih dahulu, memandang Jun Jiu dengan malu-malu dan berkata, dia hanya misterius, bukan murid yang berpartisipasi dalam kompetisi binatang. Jun Jiu mengangkat alisnya, dan dia dan Mo Yue melihat satu sama lain dan bertukar kata. Melihatnya dengan setengah tersenyum, dia menjawab, bukankah ini hanya penjaga perak istana Tuan Dugu? Apa? Li Ding mengerutkan kening, kamu bilang penjaga perak Dugu King adalah di sana. Petik 2, jadi ternyata yang kau bunuh itu benar-benar penjaga perak. Lei, tak heran Dugu King terlihat jelek sekali dan ingin membuat masalah untukmu. Lee Yun-soo tiba-tiba mengerti. Melihat Li Ding yang masih kebingungan, Lee Yun-soo langsung menjelaskan kepada Li Ding apa yang terjadi saat itu. Setelah mengetahui hal ini, wajah Li Ding menjadi gelap. Dugu King secara terang-terangan melanggar peraturan. Sungguh tidak masuk akal baginya melakukan ini sebagai penguasa istana. Tapi yang penting sekarang bukanlah Dugu King. Li Ding menatap Jun Jiu dan Mo Yue lagi. Dia berkata dengan tegas, Mo Yue, King Jun, bisakah kamu bersumpah bahwa kamu belum pernah melihat orang asing kecuali Yin Wei? Jun Jiu dan yang lainnya sedang berada di gunung pada saat itu. Jika seseorang menerobos Dugu King di bawah formasi, Jun Jiu dan yang lain pasti bisa melihat formasinya. Jun Jiu dan King Jun sepakat, ya, bersama-sama, dan wajah Li Ding berubah muram. Wajah Lee Yun-soo juga berubah, dan suaranya tiba-tiba menjadi tercekat dan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Dugu King memfitnahnya? Awalnya saya tidak percaya, tapi dia terus mengatakan bahwa dialah yang merusak formasi dan merencanakan kompetisi binatang buas. Dia juga menanam mata-mata di istana Tai Huang. Mengapa apakah dia melakukan ini? Mendengar kata-kata Lee Yun-soo, Jun Jiu merasa terkejut dan bingung. Tapi dia bisa menebak dua hal, dia pasti ada hubungannya dengan istana iblis. Tapi dia tidak tahu secara spesifik. Melihat Lee Yun-soo begitu bersemangat dan ingin mengatakan hal lain, Li Ding buru-buru menghentikannya. Li Ding berkata, baiklah, Yun-soo, kamu kembali dulu. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Petik 2. Oke, kakek Li, kamu harus membantunya.
Saya juga akan kembali untuk membujuk ayah saya. Lee Yun-soo mengangguk. Dia berdiri dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Jun Ji-woo sebelum berbalik dan pergi. Adapun King Jun, Lee Yun-soo mengabaikannya. Selain kakek Lee, yang dia hormati, dan saudari Jun, yang sangat dia kagumi, apakah ada orang lain di sini? Tidak, Lee Ding jelas tidak ingin membicarakan masalah ini di depan mereka. Jadi dia berkata, Mo Yue, apa yang kamu inginkan dariku? Jun Ji-woo langsung mengeluarkan kotak misteri itu. Melihat kotak misteri itu, Lee Ding melirik King Jun terlebih dahulu. Lee Ding tahu bahwa Jun Ji-woo bisa membawa King Jun ke sini, dan dia mengeluarkan kotak misteri di depannya tanpa menghindari kecurigaan, jadi dia percaya dan mempercayai King Jun. Namun, Lee Ding terkejut karena Jun Ji-woo memiliki hubungan yang begitu baik dengan murid Lord Sui tidak lama setelah dia datang ke Tai Huang Mansion. Kemudian Lee Ding sangat gembira, sudahkah Anda menebak kotak puzzle itu? Petik 2. Kami memiliki beberapa petunjuk. Guru Lee, tolong lihat, keempat sudut kotak puzzle itu semuanya berbentuk busur. Saat Anda meletakkan jari Anda di keempat sudutnya, Jun Ji-woo mendemonstrasikannya. Dia meletakkan jarinya di atasnya untuk memegang kotak puzzle. Dengan kotak puzzle di tangan, pemandangan ajaib terjadi. Pola cahaya misterius melintas di permukaan halus kotak puzzle. Bahkan jika itu terlintas, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah ilusi. Jun Ji-woo melepaskan tangannya dan menyerahkan kotak misteri itu kepada Lee Ding. Lee Ding dengan senang hati mengambilnya. Anak kecil, kamu benar-benar menemukan jawabannya. Melihat Lee Ding memegang kotak puzzle dan mempelajarinya dengan gembira, Jun Ji-woo berkata lagi, ini baru permulaan, dan kotak misteri tidak dapat dibuka, belum. Tapi saya menemukan kotak misteri itu dapat menyerap energi spiritual. Tuan Istana Lee dapat mencoba menuangkan energi spiritual ke dalamnya, dan mungkin itu akan membukanya. Jun Ji-woo juga mencobanya ketika dia sedang meneliti. Tapi dia tidak cukup kuat untuk membuka kotak misteri itu. Lee Ding mengangguk berulang kali. Dia tidak mencoba membuka kotak misteri di depan Jun Ji-woo dan memasukkan kotak misteri itu ke dalam lengan bajunya. Lee Ding memandang Jun Ji-woo sambil tersenyum. Oke, aku akan mempelajarinya lebih lanjut. Mo Yue, ikut aku. Aku berjanji padamu hal yang baik ketika kamu kembali dari kompetisi binatang buas. Jun Ji-woo mendengar ini dan menatap. Mo mungkin. Melihat ini, Lee Ding tersenyum dan berkata, saya punya beberapa buku di sini yang ingin saya berikan kepada Tuan Sui. Mengapa Anda, King Jun, tidak mengambil daftar buku itu dan mencari buku-buku ini? Implikasinya adalah dia tidak bisa. Jangan pergi bersamanya. King Jun tidak berbicara, dia mengangguk setuju. Dia mengambil daftar buku yang ditulis oleh Lee Ding sekarang dan pergi mencarinya di ruang kerja sebelah. Mo Yue, tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak, dia bisa melihatnya dengan kesadaran spiritualnya gelombang-gelombang. Setelah King Jun pergi, Lee Ding mengambil langkah maju. Anak kecil, ikut aku. Lee Ding berjalan ke ruang belakang. Dia berpaling dari tiang lampu di sebelah rak buku, dan kemudian sebuah lorong terbuka di bawah rak buku. Ada mutiara bercahaya yang ditempatkan secara berkala di dalam, menerangi lorong sejelas siang hari. Lee Ding berbalik dan menatapnya sambil tersenyum ramah. Ayo. Dia berjalan sepanjang lorong dan setelah berjalan sebatang dupa, dia tiba-tiba sampai di Taman Bunga Persik. Bunga persik di sini bermekaran dengan cemerlang, dan terdapat rumah kayu yang elegan di antara bunga persik. Lee Ding tidak menjelaskan, dia berjalan lurus dan membuka pintu, lalu berbalik ke samping dan menunggu Jun Ji-woo datang. Jun Ji-woo hanya terdiam, dan suara Mo Yue terdengar di benaknya. Jangan khawatir, Xiao Jiwer, aku di sini. Xiao Wu, yang sedang berbaring di bahu Jun Ji-woo dan berpura-pura tertidur, segera berteriak, Tuan, aku di sini juga, aku akan melindungi Anda. Jangan genit. Tiba-tiba sudut mulutnya melengkung, dan Jun Ji-woo mengikuti Lee Ding masuk ke dalam rumah. Lee Ding pergi mengambil kotak kayu terlebih dahulu, lalu meminta Jun Ji-woo duduk di seberangnya. Keduanya duduk bersama, mata Lee Ding ramah dan baik hati, seolah dia sedang melihat seseorang melalui dirinya. Lee Ding berkata, saya mendengar dari Biyue bahwa Anda berasal dari 5 sekte dan 10 kerajaan di bawah 3 akademi besar, dan Anda tidak tahu banyak tentang budidaya guru spiritual. Jun Ji-woo berpikir sejenak dan mengangguk. Dia sebenarnya tidak tahu banyak. Yang dia tahu hanyalah informasi publik yang diketahui semua. Orang kemanapun dia pergi.
Tapi dia tahu bahwa banyak rahasia yang mengecualikannya lebih rendah daripada mereka yang telah tenggelam dalam sekte tersebut selama bertahun-tahun dan telah berlatih sejak kecil. Dan apa yang pernah dikatakan Mo Yue padanya terlalu jauh. Ada kesenjangan besar antara tiga dunia di bawah ini. Li Ding tersenyum, baiklah, hari ini saya akan memberimu pelajaran. Pertama, mari kita mulai dengan tingkatan guru spiritual. Dari rendah ke tinggi, guru spiritual agung, raja spiritual agung, raja spiritual, roh suci, kaisar roh, dewa roh. Total ada 9 tingkatan. Di dunia tingkat ketiga kita, tidak semua orang dapat mengumpulkan energi untuk membimbing roh dan menjadi guru spiritual. Tetapi hanya dengan menjadi guru spiritual seseorang dapat memenuhi syarat untuk berlatih. Ketika Anda mencapai tingkat seorang guru spiritual yang hebat, yang merupakan kondisi Anda saat ini, Anda akan telah membuka pintu untuk menjadi seorang guru spiritual. Bab 520. Junjiu mengangguk, dia tahu pernyataan ini. Li Ding melanjutkan, dan ketika Anda menjadi seorang guru spiritual yang hebat, Anda akan dapat berhubungan dengan hal terpenting dalam perjalanan guru spiritual. Itulah seni spiritual. Saya yakin Anda telah melihat kekuatan seni spiritual dalam kompetisi binatang, kan? Ada perbedaan besar antara seni spiritual dan seni bela diri. Jika Anda berlatih seni bela diri, Anda akan selalu menjadi guru spiritual biasa. Tidak peduli mengembangkan seni spiritual. Kultivasi seni spiritual bukanlah yang disebut oleh para jenius dan monster yang bisa berlatih. Karena bukan orang yang memilih seni spiritual, tetapi seni spiritual yang memilih Anda. Li Ding berkata dengan penuh arti, dan kemudian berkata, saya tahu bahwa ada Qiu Jian di bawah keluarga Du Guqing dan Qiu Linger, keduanya mengetahui seni spiritual. Jawab Junjiu. Li Ding mengangguk senang dan puas. Junjiu pintar, jadi dia bisa menyimpan banyak penjelasan. Li Ding, saat ini, ada kurang dari 10 murid di rumah Tai Huang yang bisa menguasai seni roh. Hanya ada 2 dari mereka di bawah sekte Du Guqing. Ini adalah salah satu keuntungan karena dia memegang setengah kendali atas rumah Tai Huang. Junjiu sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini terlalu sedikit. Rumah Tai Huang adalah kekuatan paling kuat di seluruh tingkat ketiga terbawah. Akibatnya, orang-orang di akademi yang mengetahui Ling Jue belum mengetahuinya. Setiap orang yang masuk Akademi Tai Huang akan dibawa ke Paviliun Tianji untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan bantuan dan penghargaan dari Ling Jue. Sebagian besar mereka kakak laki-laki muda yang lainnya akan pergi ke Paviliun Tianji untuk mencobanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Kamu juga dapat mencobanya saat itu. Li Ding berkata, selama kamu bisa mendapatkan apresiasi dari Ling Jue, bagaimanapun juga asal-usul atau identitasmu, kamu bisa langsung melakukannya. Bisa menjadi murid kepala istana. Ngomong-ngomong, 3 orang teratas dalam kompetisi binatang juga bisa mencobanya. Jadi, kamu punya 2 peluang. Li Ding tersenyum dan mengedipkan mata pada Junjiu. Junjiu tidak berkata apa-apa, apakah dia memikirkan 2 peluang. Saya tidak tahu apakah saya bisa memilih rahasia spiritual, sepertinya sulit. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Junjiu bertanya pada Li Ding. Jadi, apakah ada tingkatan dalam seni spiritual? Tentu saja ada. Dalam seni spiritual, manusia terbagi menjadi surga, bumi, Xuan Huang, dan manusia adalah yang terendah. Sebagian besar orang di Paviliun Tianji adalah spiritual tingkat manusia seni, diikuti tingkat kuning, dan yang tertinggi adalah tingkat misterius. Ada 2 tingkat langit dan bumi, dan tingkat ketiga yang lebih rendah sejauh ini belum ditemukan. Selain itu, ada rahasia spiritual tertinggi, tingkat dewa bahkan di tingkat ketiga tengah. Tingkat dewa adalah rahasia spiritual yang legendaris, kata Li Ding. Junjiu mengangguk, pandangan dunianya tiba-tiba meluas saat ini. Saat ini, Li Ding membuka kotak kayu yang dia keluarkan pagi-pagi sekali. Di dalamnya ada sebuah batu giok yang tidak lebih besar dari tangan bayi, warnanya hijau dan berkilau lembut seperti air. Junjiu melihat slip giok itu dan merasa bahwa slip giok itu menarik perhatiannya, dan dia siap mendorongnya untuk mendapatkannya. Junjiu melihat Li Ding bergerak dengan hati-hati dan mengeluarkan batu giok melalui sapu tangan sutra. Dia menyerahkannya kepada Junjiu, bisakah kamu mencobanya dengan menyentuhnya? Junjiu, dilihat dari tatapan hati-hati Li Ding, sepertinya dia sedang memegang kentang panas. Tapi biarkan dia mencoba,
kenapa? Sebelum Jun Jiu mengulurkan tangannya, Li Ding berkata dengan hati-hati, tusuk dengan jarimu dulu. Jika panas, jangan diambil. Aduh, sebelum Li Ding selesai berbicara, Jun Jiu mengulurkan tangannya untuk menyentuh ambil slip gioknya. Yang mengejutkan dan diharapkannya, tidak terjadi. Dia tersenyum dan menghela nafas lega. Li Ding tertawa, seperti yang diharapkan, aku meninggalkannya untukmu. Jika aku menyentuhnya, tanganku akan panas. Dok, tangan saya panas sekali sampai sakit setengah bulan. Tidak apa-apa jika si kecil menyentuhnya dengan santai. Itu benar-benar milikmu. Jun Jiu tertegun. Tangannya yang memegang slip giok itu mengencang. Setelah tentakel, daya tariknya menjadi lebih kuat. Tanda seru, halus dan ceria. Banyak. Xiao Wu dengan rasa ingin tahu membuka satu matanya dan menatap slip giok. Ia juga bisa merasakan fluktuasi energi dari slip giok, seperti makanan penutup kecil yang lezat. Tapi slip giok itu hanya membuat Jun Jiu tertegun. Salah, satu faktornya adalah kehidupan, yang lainnya adalah apa yang dikatakan Li Ding. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menatap Li Ding. Tuan Li berkata itu diserahkan padaku. Apa maksudnya? Haha, jangan khawatir, anak kecil. Saya akan memberitahu Anda setelah saya menyelesaikan apa yang saya katakan sebelumnya. Li Ding menyentuh janggutnya dan dengan sengaja berkata, setelah mempelajari teknik roh, kamu tidak akan terkalahkan di level yang sama. Terlebih lagi, saat Anda maju, kekuatan serangan Anda akan menjadi semakin kuat. Petik 2. Di rumah Tai Huang, hanya mereka yang telah mempelajari seni roh yang dapat melewati gerbang rumah Tai Huang dan pergi ke dunia tingkat menengah dan ketiga. Tahukah Anda mengapa peraturan ini begitu ketat? Karena orang yang bahkan tidak mengetahui seni roh hanya akan mencari kematian jika mereka melanjutkan ke sekolah menengah tingkat 3. Petik 2. Li Ding secara langsung berbicara tentang kekejaman sekolah menengah tingkat ketiga. Apakah sulit mempelajari seni roh? Bagi banyak orang, ini lebih sulit daripada mencapai langit. Tetapi jika kamu bahkan tidak bisa menaklukkan ini, maka pergilah ke tingkat ketiga dari tingkat menengah hanya akan menyebabkan kematianmu dengan sia-sia. Jadi, Lin Jui juga akan menguji apakah kamu dapat melewati tingkat yang diperlukan untuk melewati tingkat ketiga. Li Ding, adapun untuk melewati tingkat ketiga atau lebih tinggi, itu adalah lebih rumit dan merepotkan. Aku belum pernah menceritakannya pada orang lain, tapi aku harus memberitahumu. Jun Jiu memperhatikan bahwa Li Ding melirik slip batu giok. Dia hanya berkata kepadanya, Zhongsanzong adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Dibandingkan dengan itu, Xiasanzong bahkan tidak sebanding dengan benua paling marginal di Zhongsanzong. Jadi tidak peduli siapa Anda atau seberapa berbakatnya Anda, jangan sombong, menahan diri dan menyembunyikan kecanggungan Anda. Sangat penting untuk umur panjang. Jun Jiu mengangkat alisnya, Li Ding sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Benar saja, Li Ding sedang berbicara tentang dia, sama seperti kamu sombong dan sombong di usia muda. Di sini, kamu masih bisa menjadi sombong, pergi ke Zhongsanzong dan tahan ketajamanmu, jika tidak kamu akan menderita. Jika ini serius, kamu akan kehilangan nyawamu. Terima kasih, Guru Li, karena telah mengajariku. Jun Jiu telah memperhatikannya. Jun Jiu mengangguk, dia memahami hal ini. Tapi sebelum Jun Jiu sempat memikirkannya sejenak, dia mendengar pesan Mo Yue. Dia berkata dengan nada jahat dan mendominasi, Xiao Jiwer liar dan liar. Aku akan melindungimu dan tidak ada yang bisa menyakitimu. Jun Jiu hampir tidak bisa menahan tawa di depan Li Ding. Dia terbatuk-batuk di dalam hatinya dan mengirim pesan ke Mo Yue. Kotoran, jika kamu menggangguku lagi, aku akan memblokirmu. Mo Yue terdiam. Sekarang, hanya Xiao Wu yang membalikkan perutnya dan menarikan cakarnya kegirangan, menyebabkan Li Ding menatap Xiao Wu beberapa kali. Apakah makhluk roh harimau kecil ini sudah bangun? Sekarang Tuan Li, bisakah kamu memberitahuku tentang slip giok ini? Jun Jiu berkata, mengalihkan pandangan Li Ding dari Xiao Wu. Dia terbatuk kering, mengelus janggutnya dan menatap Jun Jiu dengan serius. Dia berhati-hati dan tenang tidak seperti sebelumnya. Li Ding berkata, slip batu giok ini adalah rahasia spiritual. Saya tidak tahu tingkat spesifiknya, tetapi itu diserahkan kepada Anda oleh ibumu. Apa? Jari-jari Jun Jiu yang memegang slip giok tiba-tiba menegang. Ibunya, Yan Mandong, melihat keterkejutan Jun Jiu, Li Ding mengangguk. Ya, dia menyuruhku meninggalkannya untukmu.
Bersambung.